Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah dan adik-adik kelas 7 yang baru saja bergabung dengan SMP Raden Fatah. Sudah hari kedua nih. Gimana kabar kalian? Masih tetap semangat kan? Jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian ya. Always stay safe. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece loh dari kemarin. Sudah berada di tengah-tengah kami Gus Hasim Sirojudin yang akan menyampaikan beberapa materi tentang keaswajaan atau KNIan. Selamat pagi Gus. Oke, nggak usah banyak lama. Langsung saja kita tanya kesulitannya ya. Oh Gus, sebenarnya makna aswaja bagi kehidupan itu sendiri apa ya? Makna aswaja ya. Terkait dengan aswaja. Aswaja itu kan singkatan yang dipakai di negeri kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja itu sendiri terdiri dari 4 kata. Ahlun, sunnah, wa, jamaah. Gitu kan? Ahlun, ahli, itu adalah yang mendiami. Yang mendiami rumah disebut ahlul bait. Ya. Yang mendiami kota ahlul Madinah. Yang mendiami satu ajaran sunnah dan jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Yang mendiami satu wilayah ahlul wilayah dan seterusnya. Memang sesuai hadis Rasulullah, ketika sayati zamanun akan datang satu masa, maka umat Rasulullah itu diperintahkan langsung oleh Kanjeng Nabi, saatnya nanti kamu harus berpegang teguh dengan ajaran itu, waghdu bin nawajid. Ditekankan seperti itu. Jadi cara mensikapinya waghdu bin nawajid. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Berarti kan harus dipegang kuat-kuat begitu kan. Kok tahu Rasulullah dengan masa yang akan datang? Itulah ciri khas Nabi. Tahu hal yang akan terjadi. Itu namanya nubuwat. Itu namanya muka syafa. Kalau nggak muka syafa, kalau nggak tahu apa yang akan terjadi, bukan Nabi namanya. Itu manusia biasa kayak kita. Besok apa yang terjadi nggak tahu. Kalau Nabi tahu itu. Dan kepada Rasulullah itu kusyifa ma qablahu wa kusyifa ma ba'dahu. Sudah dibuka apa yang telah lampau dan sudah dibuka apa yang akan terjadi. Itu ciri khas Nabi. Bahkan lahirnya Rasulullah, lahirnya Kanjeng Nabi pun sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Sunnah, apa yang harus digigit, dipegang kuat dengan gigi geraham itu, waktu bin nawajid tadi itu ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku melakukan hal itu, sahabatku juga melakukan hal itu. Itulah yang kemudian disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun, orang yang mendiami, sunnah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, wa, kata sambung, jamaah, min jamaatis sahabah, kumpulan para sahabat. Jadi ma'ana alaihi washabi itulah kemudian dari apa yang aku lakukan dan sahabat lakukan, itulah muncul kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mendiami ajaran Rasulullah dan ajaran para sahabat. Apa ada ajaran yang pernah dilakukan Rasulullah terus gak dilakukan oleh Rasulullah kemudian dilakukan oleh para sahabat? Banyak itu. Banyak. Tapi dahulunya Kanjeng Nabi, selama itu dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat, yang notabene sahabat ini adalah murid langsung dari Rasulullah,
tapi hidup di zaman yang berbeda, itu pasti mengandung satu kebenaran. Karena beliau adalah barokah. Menjadi muridnya Rasulullah, pasti terkontrol langsung oleh Rasul. Contohnya seperti ini. Misalnya azan ya, nanti kalau ada adik mengamati azan sholat Jumat itu, yang di kita itu kan 2 kali ya. Azan waktu sholat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sholat Jumat itu kan kita sering dengar azan itu. Nah, kemudian ada jeda waktu. Ada yang 30 menit, ada yang 20 menit. Kemudian khotib atau tukang khutbah yang mau naik mimbar itu biasanya ada azan lagi. Di kita kan ada 2 itu kan, ada 2 azan. Padahal memang pada zaman Rasulullah itu nggak pernah ada azan 2 kali, itu nggak pernah ada. Loh, lalu apakah sekarang salah kita ketika kita menjalankan azan dua azan tadi itu? Jangan lupa bahwa waktu zaman Rasulullah tidak ada azan kedua memang. Karena apa? Cukup hanya Rasulullah dan Islam belum nyebar. Masih di Madinah, masih di Makkah. Begitu zaman Sayyidina Abu Bakar tetap azan 1 kali. Begitu zaman Sayyidina Umar tetap 1 kali. Baru Sayyidina Utsman itu yang mengistiadatkan bahwa begitu azan masuk, waktu masuk azanlah panggil waktu sholat. Orang-orang sudah berkumpul, tapi belum semua. Islam sudah nyebar kemana-mana. Nanti kalau kamu langsung naik mimbar, orang yang digini banaran, sik nutup bedake, apalagi digini Rosdoyo itu. Telat kan nanti itu kan. Belum lagi yang kerja digini baloga itu kan. Mungkin dia masih harus kemas-kemas, mau berangkat ke masjid. Nanti telat. Maka begitu azan masuk 1 kali azan waktu itu kan, tunggu dulu semua, biar ngumpul dulu. Setelah ngumpul, baca-baca Quran lah kamu, zikir-zikir lah kamu, iktikaf lah kamu di masjid itu. Nah baru nanti begitu khotib mau naik mimbar, adzani 1 kali lagi. Itu hal yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman untuk umat yang saat itu dihadapi oleh Sayyidina Utsman, tidak dilakukan di zaman Rasul. Itulah. Lah apakah kita salah? Enggak. Justru kita ini lebih lengkap. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu adzan pertama, dan melakukan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah yaitu adzan kedua. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat. Sementara ada teman yang nggak mau dengan sahabat, hanya melakukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah mendhawuhkan, mensabdakan apa yang aku lakukan dilakukan oleh para sahabat. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, ahli melakukan yang dilakukan Rasulullah dan ahli melakukan yang dilakukan oleh sahabatnya Rasulullah. Gantep kita ya. Nah, saya tambah sedikit. Apa ada yang enggak sunnah dan tidak jamaah? Banyak. Lawan kata dari sunnah nanti lawan kata dari sunnah wal jamaah itu ada namanya bid'ah. Gitu. Banyak orang yang menuduh kita ini bid'ah. Cuman ajak aja ke Sembera dan Pantai nanti ngobrol soal bid'ah. Pasti tahu nanti kenapa apa arti bid'ah yang sesungguhnya. Bid'ah itu begini loh. Ma laisa diniyan yushbihu biha. Sesuatu yang bukan agama, sesuatu yang bukan Islam, bukan ajaran Islam, tapi di-Islam-Islamkan. Sesuatu yang bukan ajaran agama, tapi diagama-agamakan. Paham ya? Contohnya begini. Adik-adik nih ya. Sampai sholat pakai mukena kan pasti kan? Saya sholat pakai sarung gitu kan? Perintah di dalam agama itu menutupi aurat atau bersarung. Pasti perintahnya adalah nutup aurat, bukan bersarung. Sarung itu adat, bukan ajaran agama. Ajaran agama itu menutupi aurat, bukan bersarung. Nah ini berhenti di situ. Jangan dianggap sarung itu ajaran agama. Karena untuk menutup aurat itu bukan hanya sarung. Bisa pakai celana, bisa pakai jubah, bisa pakai yang lain kan. Bukan mukena juga. Misalnya ada adik pakai pakaian seperti ini, pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Sholat kan sudah sah kan. Yang penting kan tertutup auratnya. Mukena, sarung itu bukan ajaran agama, itu adalah adat.
Paham ya? Ya kita sepakat kalau adat itu hal yang terjadi di masyarakat dan mempunyai nilai-nilai tersendiri itu tidak apa-apa memang. Selama tidak berbenturan dengan agama, bisa dikawinkan dengan agama, itu tidak apa. Laku ibadah itu hukumnya haram. Beribadah itu hukumnya haram. Sebelum ada dalil yang memerintahkan. Adat itu hukumnya boleh. Sebelum ada dalil yang melarang. Itu nanti kalau sampai datang batas diterangkan halal itu. Tiba-tiba ada ini ya, ibadah. Di mana? Sujud saja. Nggak ada udan, nggak ada angin, tiba-tiba sampai sujud tadi. Ya, sujud tadi. Ini hukumnya haram. Lapo kamu sujud itu? Saya ibadah kepada Allah. Sujud apa? Pokoknya saya ibadah kepada Allah. Nggak sujud apa-apa. Pokoknya saya ibadah kepada Allah. Sujud seperti ini hukumnya haram. Karena menganggap itu adalah ibadah. Di Islam sujud itu diatur. Sujud sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Kalau nggak ada alasan yang diatur di dalam agama, tiba-tiba sujud saja, itu haram. Jangan boleh seperti itu. Nggak boleh kita seperti itu. Paham ya? Nah, itu ibadah yang belum ada dalil. Ibadah itu hukumnya haram sebelum ada dalil yang memerintahkan. Adat kebiasaan itu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang melarang. Jadi sarung ini boleh enggak? Boleh. Ada dalil enggak yang melarang? Enggak ada. Nah, sehingga menutup aurat pakai sarung itu menjadi boleh. Jangan bilang bahwa kalau sholat enggak pakai sarung itu tidak sah. Jangan bilang begitu. Sholat pakai sarung tidak sah, itu menjadi bid'ah namanya. Karena yang bukan agama, di agama ada ritual juga misalnya ya. Lamun wong mati ada 7 hari, gitu kan? Ada 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak, haul, macam-macam. Itu adat. Oke, enggak apa-apa. Misalnya dibilang itu budaya agama lain, agama masa lampau, agama zaman dahulu, enggak apa-apa. Yang jelas itu adalah adat kebiasaan yang sudah terjadi di masa rakyat. Perintahnya Kanjeng Nabi kepada orang mati itu 3. Tasoddaq ala mautaka, sedekailah orang matimu. Atau faqra'ul Qur'an, bacakan Al-Qur'an untuk orang matimu. Atau wad'u ilaihi, doakan kepada orang tuamu atau orang matimu. Ini perintah Rasulullah kepada kita, kepada orang yang sudah meninggal. Lah masalah kapan kita harus berdoa, terserah. Rasulullah tidak menentukan. Mau di pasar, monggo, mau di alun-alun, monggo, mau di masjid, monggo, mau di rumah, monggo. Harinya juga terserah. Mau hari Jumat, monggo, mau hari Kamis, monggo. Mau 7 dino ya monggo, mau 8 dino monggo, lek gak 40 dino ya 50 dino gak apa-apa. Gitu kan? Lek gak mau 1000 hari ya 1000, 2000 harinya enggak apa-apa. Atau tiap hari selamatan ya gak apa-apa. Itu hanya adat saja. Jangan dibilang bahwa lek gak pas 40 gak diterima, lek gak pas 1 gak diterima. Itu nggak boleh. Karena hari-hari itu hanya adat saja. Sekali lagi bahwa adat itu punya nilai tersendiri di masyarakat. Lek gak podo karo adat, awake dianggap owah-owah adat. Gak enak kan itu? Maka adat itu ikuti selama tidak berbenturan dengan agama. Kenapa sih? Ndonga ndek 7 dino kan ya ora apa-apa. Dan 40 dino kan ya ora apa-apa. Ben dino kan ya ora apa-apa. Lek gak dikeki dino iku awakmu iku beling ndongakno wong tuwa tak kaya wong tuwa pasti gak akan pernah terjadi itu. Saya nggak yakin lek gak duwe lek anti 7 dino, anti 40 dino pasti dia gak pernah nyelamati wong tuane. Wis ta lah. Maka kita diberikan hari ini biar menyempatkan diri untuk mensedekahi orang tua, namanya selamatan, untuk mendoakan orang tua, membacakan Al-Quran kepada orang tua yang sudah meninggal. Di dalam format tahlil itu sudah lengkap kan, ada bacaan Qurannya, ada doanya, ada sedekahnya, macam-macam. Nah, yang seperti itulah jangan dicampur adukkan. Jadi adat tetap kita lakukan selama tidak berbenturan dengan agama. Agama tetap kita lakukan meskipun bersamaan dengan adat. Paham ya? Jadi jangan diagamakan yang namanya adat. Itu akan menjadi bid'ah. Itu zaman Rasulullah sudah banyak itu. Yang mengagama-agamakan yang sesungguhnya bukan agama. Itu akan menjadi bid'ah. Begitu cara kita nanti
melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya adalah SMP kita Raden Fatah ini, itu adalah satu wadah untuk mengajarkan dan untuk membina masyarakat untuk melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Ada lagi? Cukup? Penerapan keaswajaan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti tadi sudah kan, include ya. Jadi jangan benturkan ajaran agama ini dengan adat yang sudah terjadi di masyarakat selama itu tidak berbenturan dengan agama. Tapi kalau sudah berbenturan dengan agama, maka kita harus pelan-pelan. Ya, Ahlus Sunnah itu kecenderungannya begini. Menerapkan agama tanpa merugikan penerapan aturan pemerintah, melaksanakan aturan pemerintah tanpa berbenturan dengan pelaksanaan aturan agama. Itu caranya. Ada lagi? Kemudian manfaat aswaja bagi kehidupan. Menyelamatkan manusia baik hidup di dunia atau di akhir. Dan ini keberhasilan kita yang kita tanamkan kepada masyarakat. Oke, mungkin secara organisasi kita kalah dengan organisasi yang lain. Secara manajerial kita kalah dengan yang lain. Secara pembangunan ekonomi kita mungkin ya kalah dengan organisasi yang lain. Tapi yang sukses dilaksanakan oleh SMP Raden Fatah, oleh Nahdlatul Ulama adalah mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh pojok tanah air nih semua melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu menjadi kebanggaan kita dan banggalah dengan itu. Karena kita sudah mengajak selamat sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk hidup selamat di dunia dan selamat di akhir. Dengan tetangga bagaimana, dengan guru bagaimana, dengan kiai kita bagaimana, dengan pemerintah bagaimana, diatur di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di situ nanti yang mengantarkan kita selamat sampai akhir. Yang kata Rasulullah, urip itu bukan ini. Takutlah kamu hidup di dunia ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Hidup yang sesungguhnya di akhirat itulah. Yang sudahlah kita ada sakit, yang sudah tak ada lagi istilah tua, yang sudah tak ada lagi istilah mati, dan seterusnya. Itu ya sesungguhnya yang harus kita siapkan. Sepanjang-panjang aja ini hidup. Kamu masih muda, saya lebih muda lagi. Berapa tahun sih kita hidup? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun lagi? Bahkan 1000 tahun lagi, tapi ada titik kita harus mati. Tapi setelah mati itu gimana? Dan itu tanpa batas sudah. Mengajak selamat, mengajak sejahtera hidupnya sampai kemudian akhir. Ada lagi? Dulu. Harapan kita terhadap adik kita, murid-murid, santri-santri sampai kita Raden Fatah. Tetaplah jangan silau dengan glamorisasi pendidikan yang mungkin dibungkus dengan nampaknya indah seperti apa. SMP Raden Fatah ini sudah tidak kurang apapun. Tetaplah istiqomah, sabar, taati guru, taati sesepuh, taati orang tua kita untuk senantiasa belajar di SMP Raden Fatah kita. Karena disinilah diajarkan ilmu yang akan menghantarkan kita sukses di dunia dan sukses di akhir. Tentunya sudah banyak. Ya, cukup ya? Ya. Sekian penyampaian dari Gus Sirot. Jadi aswaja sebenarnya itu adalah menyelamatkan kita entah itu di dunia baik pun di akhirat. Jadi kalian jangan sekolah di Raden Fatah aku sih cuma gitu-gitu aja, nggak boleh gitu ya. Biasanya kita di Raden Fatah kita mendapatkan banyak ilmu ya, tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga ilmu keagamaan yang bisa kita gunakan sebagai jalan kita menuju ke akhirat. Ya cukup sampai di sini ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.